Kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang begitu peduli dengan keberadaan kami bersyukur Tuhan, pada saat ini kami masih dapat ikut ambil bagian di dalam ibadah sekolah minggu ini. Kami rindu suara Tuhan, kami rindu firman Tuhan, berbicaralah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami datang, amin. Firman Tuhan yang menjadi bacaan remaja pada minggu ini itu diambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-28. 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28. Anak-anak kami remaja, mari kita sama-sama baca. Buka Alkitabnya 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-28. Sudah dapat? Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu, masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja. Lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini diam di dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari yang ketiga, sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama kami. Dalam rumah itu, hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam, anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam ia bangun, lalu mengambil anakku dari sampingku. Sementara hambamu ini tidur, dibaringkannya anakku itu di pangkuannya, sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tapi ketika aku mengamati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang melahirkan. Kata perempuan yang lain, bukan, anakkulah yang hidup dan anakmu lah yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, bukan, anakmu lah yang mati dan anakku lah yang hidup. Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja yang seorang berkata, anakku lah yang hidup dan inilah anakmu lah yang mati. Yang lain berkata, bukan, anakmu lah yang mati dan anakku lah yang hidup. Sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang. Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, penggallah anak yang hidup itu menjadi 2 dan berikan setengah kepada yang satu dan yang setengah lagi kepada yang lain. Maka kata perempuan yang punya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu, katanya, ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-sekali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggallah. Tetapi raja menjawab, katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-sekali membunuh dia itulah ibunya. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Demikianlah firman Tuhan. Dan kita lihat bahan khotbah kita minggu ini yang diambil dari Matius 26 ayat 57 sampai 68. Matius, udah dapat anak-anak Tuhan? Matius 26 ayat 57 sampai 68. Kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tapi mereka tidak memperolehnya, walaupun
tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang dari atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia mengucap Allah, untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar ucapannya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dengan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak Tuhan, tema kita hari ini, Yesus di hadapan mahkamah agama. Yesus di hadapan mahkamah agama. Halo, semua sudah makan? Oke, kita dengarkan cerita kita minggu ini yang berjudul Yesus di hadapan mahkamah agama. Banyak orang yang suka bohong-bohong. Banyak orang yang suka bohong-bohong. Dia pikir dengan berbohong dia akan memperoleh yang lebih banyak. Dengan berbohong dia akan memperoleh yang lebih cantik. Dengan berbohong dia akan memperoleh yang lebih besar. Ternyata bukan. Dengan berbohong orang tidak akan percaya lagi sama dia. Dengan berbohong dia mengalami kerugian besar. Seharusnya tadi diberikan orang, pegang dulu ini, upahnya nanti besar. Tidak disuruh orang lagi. Oleh sebab itu kita harus jadi saksi kebenaran. Bagaimana caranya? Itu yang menjadi renungan kita pada minggu ini. Anak-anak Tuhan, kita sudah membaca tadi Matius 26 ayat 57 sampai 68. Minggu ini adalah minggu letare. Apa artinya itu? Nampaklah. Jadi banyak orang buta bisa melihat. Banyak orang yang bisa melihat tetapi buta. Banyak orang yang punya pendengaran tapi tidak mendengar. Banyak orang yang tuli tapi mendengar penderitaan orang lain. Jadi letare itu adalah nampaklah. Jadi lebih dekat dengan Yesus, maka murid-murid bisa melihat Yesus lebih dekat lagi, bisa melihat Yesus yang luar biasa, bisa melihat Yesus dengan berbagai macam mukjizatnya. Oleh sebab itu di minggu letare ini kita diingatkan lagi mengenai penderitaan Yesus, melihat penderitaan Yesus. Apakah penderitaan Yesus itu? Dari manakah datangnya penderitaan Yesus ini? Kita lihat di dalam perikop kita tadi dikatakan bahwa ada rombongan yang besar, rombongan yang banyak yang membawa pentung dan juga pedang. Ya, petung itu sejenis kayu pemukul, dan pedang itu pedang untuk memotong orang dan sebagainya. Jadi rombongan itu yang banyak itu, yang membawa bentungan, yang membawa pedang, banyak sekali disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Siapakah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi? Yaitu yang sedang mengikuti sidang mahkamah agama, yang sedang menunggu kehadiran Yesus. Dan
ada orang-orang yang disuruh untuk menjemput Yesus, dan yang menjemput Yesus itu luar biasa, banyak pedangnya dan ada penuntungannya. Jadi kenapa mereka takut? Mereka tidak bisa menangkap Yesus. Mereka takut, mereka tidak bisa membawa Yesus kalau bukan dengan senjata. Kenapa seperti itu? Karena dia memang menyadari, mengakui Yesus memang orang yang berkuasa luar biasa. Oleh sebab itu, untuk menangkap satu orang, dia bawa pedang, dia bawa kentung, supaya Yesus tidak melawan. Dan akhirnya mereka berhasil menangkap Yesus, membawanya menghadap Kayafas. Siapakah Kayafas itu? Ingat anak-anak Tuhan, Kayafas itu adalah imam besar di mahkamah agama itu, imam besar. Jadi mahkamah itu sama dengan persidangan. Pernah lihat di TV kan? Siapa yang bersalah disidangkan, ada hakimnya, ada jaksanya. Jadi persidangan itu dipimpin oleh Kayafas, imam besar. Jadi dibawalah Yesus ke hadapan Kayafas, dan di situ setelah berkumpul banyak ahli Taurat, dua orang Yahudi telah menanti Yesus. Dan apa yang dilakukan imam-imam kepala? Dia mencari saksi-saksi palsu. Dia mencari saksi-saksi palsu agar Yesus bisa dihukum mati. Tapi apa yang terjadi? Tidak ditemukan sedikit pun salah Yesus. Tidak ditemukan oleh saksi-saksi palsu itu kesalahan Yesus. Dan akhirnya imam besar tadi, Kayafas tadi, berusaha. Siapa saksinya untuk menyatakan kesalahannya? Datanglah dua orang. Begini katanya, dia pernah mengatakan dalam 3 hari, pada saat satu rumah Tuhan atau rumah doa atau bait Allah rubuh, maka 3 hari akan dibangun kembali. Itu pernah dikatakannya, katanya kan? Itu pernah dikatakannya. Oh, begitu ya. Begitulah kira-kira kata imam besar. Tapi apa yang terjadi dengan Yesus? Dia diam saja. Pada saat ada yang menyaksikan salahnya adalah dia pernah mengatakan dalam 1 hari dia merubuhkan rumah Allah, bait Allah, tapi dalam hari yang ketiga maka akan dibangun kembali. Hanya imam besar, apakah kamu tidak punya pembelaan atas apa yang dikatakan orang itu? Yesus diam saja. Dan selanjutnya apa kata imam besar itu? Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak? Kata Yesus kepada imam besar itu, seperti yang engkau katakan. Seperti yang engkau katakan. Dan juga dikatakan Yesus, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan, di awan-awan di langit. Itulah dikatakan Yesus. Yesus tidak takut, Yesus tidak gentar, Yesus tidak khawatir dengan persidangan itu. Dia begitu berani menyatakan kebenaran. Jadi kenapa dia berani menyatakan kebenaran? Karena dia memang tidak takut kepada siapa-siapa pada saat mengucapkan yang benar. Jadi anak-anak Tuhan sama dengan Yesus. Walaupun banyak orang saksi-saksi dusta, banyak orang pembohong yang mungkin demi uang, demi teman, berani berbohong, tapi Yesus tetap menyatakan bahwa dia adalah Mesias. Dia adalah Raja, dan dia adalah akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan akan datang dari langit, dari surga untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Jadi banyak penderitaan yang menanti dia, tapi dia tetap berani mengatakan inilah kebenaran. Jadi anak-anak Tuhan, walaupun kadang-kadang kita menderita karena kebenaran, kadang-kadang kita tidak ditemani karena berani berkata jujur, kadang-kadang kawan kita marah karena kita berani
dia ditinju oleh orang-orang Yahudi, tapi dia tetap berani mengatakan kebenaran. Kita pun harus berani mengatakan benar di atas benar dan tidak di atas yang tidak benar, supaya nama Tuhan tetap termulia. Jadi mari anak-anak Tuhan tetap berani mengatakan kebenaran dan jangan jadi saksi palsu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang kami dengar hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu menyertai kami, memampukan anak-anak Tuhan untuk memahami firman-Mu. Dalam nama Yesus kami datang kepadamu. Amin. Tadi sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita akan memasuki persembahan. Nah, terlebih dahulu persiapkan persembahannya yang terbaik buat Tuhan. Sambil membuka persembahan, kita bernyanyi bersama-sama Indah Nama Tuhan. Biarlah Engkau merapinya Tuhan, agar adik-adik kami bisa bersekolah dengan baik Tuhan. Tuhan yang baik, berkatilah juga Tuhan buat keluarga kami Tuhan, buat orang tua kami, kiranya Engkau berkatinya Tuhan, Engkau berkati kesehatan, rezeki daripada saja Tuhan, Engkau berkati dalam segala yang mereka lakukan. Tuhan yang baik, berkati juga Tuhan buat negara kami Tuhan, dimanapun negara kami ini Tuhan, Engkau campur tangan dalam segala yang mereka lakukan Tuhan. Engkau berkati negara kami, biarlah Engkau mengurapi, berkati apa yang pemerintah kami lakukan Tuhan, Engkau campur dalam segala mereka lakukan Tuhan. Tuhan yang baik, berkati juga Tuhan persembahan kami Tuhan, kiranya Engkau memberkati persembahan ini Tuhan, biarlah sedikit dari persembahan kami bisa membayar nama besar. Tuhan yang baik, berkatilah guru-guru yang hadir pada saat ini Tuhan, Engkau berkati Tuhan, berikanlah kesehatan bagi kami Tuhan, Engkau berikanlah kami rezeki daripada besar Tuhan. Tuhan yang baik, berkatilah persekolahan kami Tuhan, kiranya Engkau memberkati dalam sekolah kami, berikanlah kepintaran kami agar kami bisa memahami
Tuhan, jangan online Tuhan. Kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal ke akhir ya Tuhan, Engkau berkati itu. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami agar kami bisa melayani dengan baik. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami yang hidup. Kami manusia yang berdosa atas dosa-dosa kami, biar tidak terhalang berkat yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami doa berdoa dan mengucap syukur pada Tuhan. Amin. Nah, kita akan sudah memasuki ibadah penutup kita. Terlebih dahulu kita bernyanyi sebelum kita memasuki doa. Kita akan memasuki doa kami. Terlebih dahulu adik-adik, marilah lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa yang sudah diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kita ucapkan bersama-sama. Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat-Nya Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin.